Halo semuanya and welcome back to my channel. Saya Hariza dan hari ini saya akan membandingkan kedua wireless stereo yang harganya hampir sama, yaitu Sony WH-1000X Mark IV dan AirPods Pro. Kedua wireless stereo ini pasti akan cukup membingungkan kalian ketika kalian lagi nyari-nyari wireless stereo. Kedua headset ini adalah headset yang baik, tapi kalau harus pilih salah satu, mending yang mana ya? Oke, yang pertama kita akan membahas sound quality dari kedua wireless stereo ini. Yang pertama untuk AirPods. Karakter suara AirPods itu clean and clear, itu cenderung natural dan enak banget dipakai untuk dengerin musik lama-lama. Nggak terlalu boomy bassnya, tapi cukup aja sih. Dan uniknya kalau kita di ekosistem Apple, seperti kita misalnya gunakan Apple Music ataupun Apple TV Plus, itu suaranya jadi teramplified lebih bagus. Terlebih lagi kalau misalnya kita pakai iPhone yang super spatial audio, itu jadi bagus banget suara dari AirPods ini. Nah, buat yang belum tahu apa itu spatial audio, jadi spatial audio itu kalau kita pakai di Apple TV Plus, dia bisa bikin seolah-olah kita itu lagi ada di dalam teater. Jadi pas kepala kita noleh ke kiri, suara itu akan tetap seolah-olah muncul dari arah HP kita. Tapi sebenarnya yang bikin spatial audio itu keren menurut saya adalah ketika mendengarkan musik dengan didukung Dolby Atmos, sound stagingnya itu jadi bagus banget. Jadi bikin kita itu seolah-olah ada di tengah lagu dan kita itu kayak dikelilingin sama instrumennya. Nah, terus dengan teknologi spatial audio dengan Dolby Atmos itu, suara bassnya itu jadi bener-bener teramplified banget dengan teknologi ini. Padahal kan kita tahu AirPods Pro tuh kayak bassnya kurang, tapi begitu ketemu sama spatial audio dan Atmos tuh jadi bagus banget. Nah, kalau dibandingkan dengan Sony, ya tentu aja suaranya Sony ini jauh lebih nendang bassnya. Dia sudah pakai driver yang berukuran 40 mm dan dia bisa rendah sekali suara frekuensi bassnya. Selain itu Sony ini suaranya bersih dan sangat jelas. Suara vokalnya itu bisa terasa lebih nyanyi gitu. Kan tetapi untuk stagingnya yang unik menurut saya kalau dibandingkan dengan AirPods Pro, itu lebih kurang jadi hampir sama. Dengan catatan AirPods-nya itu kita pasang di ekosistem Apple, terutama di iPhone yang sudah mendukung spatial audio tadi. Selain itu Sony sudah didukung dengan kodek DSII Extreme yang dia bisa membuat file musik yang terkompresi, yang file-file kecil gitu. Dia bisa bikin terasa lebih hi-fi dengan teknologi ini. Selain itu dengan Sony kita juga bisa atur equalizer-nya, berbeda dengan AirPods yang bisa diatur cuma kalau kita pakai Apple Music saja. Dan juga di AirPods itu nggak ada custom EQ, jadi kita terima aja EQ yang dibikin dari mereka. Dan kesimpulannya headset Sony ini bisa jadi pilihan buat kalian yang benar-benar pecinta musik dan paham banget untuk mengatur EQ untuk mendapatkan suara yang sesuai selera. Lalu selanjutnya kita akan bahas untuk battery life-nya. Untuk AirPods ini, dia bisa bertahan lebih kurang 4 jaman dengan noise cancelling ataupun transparency mode-nya menyala. Sedangkan penggunaan kombinasi dengan case-nya, itu dia bisa sampai dengan 24 jam. FYI aja ya, kita kan nggak mungkin pakai terus-terusan tanpa istirahat selama 4 jam. Dan dia selama 5 menit earbuds kita masukin ke dalam casing, itu kita bisa dapat ekstra tambahan 1 jam lagi untuk baterainya. Lalu untuk Sony ini, baterainya bisa bertahan sampai 30 jam. Dengan 10 menit charge, dia bisa dipakai 5 jam. Jadi secara di atas kertas memang Sony ini lebih unggul, akan tetapi untuk penggunaan sehari-hari, sebenarnya keduanya virtually baterainya tuh unlimited. Kita nggak akan pernah nemuin kasus sampai benar-benar baterainya habis tanpa kita menemukan tempat untuk ngecas. Lalu selanjutnya kita akan tes phone quality dari kedua headphone ini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah suara telepon yang akan terdengar kalau kita menggunakan wireless headset Sony WH-1000X Mark IV. Apakah suara saya jelas? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah tes telepon menggunakan Sony WH-1000X Mark IV. Suara saya jelas? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3.
Tes 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 1 2 3. Ini adalah suara saya menelpon menggunakan AirPods Pro, menggunakan satu earbuds. Bagaimana suara saya jelas? Tes tes 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara saya menggunakan AirPods Pro dengan satu earbuds. Ini adalah suara telepon lebih kurang yang akan terdengar kalau kita menggunakan AirPods Pro menggunakan satu earbuds. Tes 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 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara saya kalau lagi telepon menggunakan AirPods Pro dengan kedua earbuds terpasang. Bagaimana suara saya? Apakah jelas? Tes tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ini adalah suara saya menggunakan dua buah earbuds dari AirPods Pro. Buat kalian yang suka main game, ini penting banget, kita akan tes Bluetooth audio lag-nya. Lalu, selanjutnya kita akan tes untuk noise cancelling performance-nya. Untuk noise cancelling-nya, saya pribadi lebih nyaman dengan headset Sony ini. Karena sensasi rasa kepala diteken waktu noise cancelling-nya nyala, itu jauh lebih nggak kerasa di headset Sony ini dibandingkan dengan di AirPods Pro. Akan tetapi, walaupun noise cancelling AirPods Pro itu terasa lebih neken kepala ketika dia on, akan segera hilang kalau begitu ada musik yang main. Jadi setelah musiknya sama-sama ada ya sama-sama nyaman aja sih untuk kedua noise cancellingnya. Tapi ya tetap untuk didengerin dengan jangka panjang dengan noise cancelling yang nyala, Sony ini lebih nyaman. Lalu untuk transparency mode-nya, nah ini yang unik. Walaupun di noise cancelling Sony lebih unik, akan tetapi untuk transparency mode atau ambience mode-nya, saya pribadi lebih suka di AirPods Pro ini. Karena transparency mode-nya itu jadi lebih benar-benar natural, jadi lebih stereo, jadi kita tahu ada suara orang dari arah mana itu lebih terasa natural. Dan bener-bener kadang-kadang bisa bikin kita lupa kalau lagi pakai earphone-nya, apalagi pada saat musiknya kita nyalain. Kalau di Sony, transparansi atau ambience mode-nya itu dia emang terasa lebih mono, jadi arah orang berbicaranya nggak kerasa senatural di AirPods Pro. Nah, kalau untuk transparansi mode lebih menang di AirPods Pro dan terasa lebih natural kalau kita pakai sambil dengarkan lagu. Lalu yang terakhir akan saya review adalah kenyamanan penggunaan. Untuk kenyamanan pemakaian sebenarnya ada dua aspek yang akan saya review. Yang pertama adalah portability atau kemudahan untuk dibawa-bawanya. Untuk portability-nya jelas AirPods menang ya, karena bisa kita segenggam gini doang terus kita bisa kantongin dengan mudah. Sedangkan di Sony, kita harus seperti menjinjing tas kecil ini kalau kita lagi nggak mau pakai headset kita di leher. Tapi walaupun kelihatan besar, headset Sony ini sebenarnya ringan banget, hanya 250 graman. Jadi sebenarnya kita walaupun kelihatan bawa tas begini, ini tuh virtually nggak kayak kita bawa HP aja, ringan banget gitu. Di sini juga ada mesh-nya, bisa mungkin kita pakai untuk bawa yang lain. Lalu bagaimana kalau dipakai lama-lama? Menurut saya tentu saja dengan headset Sony jauh lebih menang kalau dipakai lama-lama, dan di kuping itu jauh lebih nyaman kalau dibandingkan dengan AirPods Pro. Kalau AirPods Pro itu kadang-kadang kita baru pakai 20 menitan itu udah kerasa gatel, atau kadang-kadang posisinya itu berubah. Jadi kita harus bener-benerin lagi untuk supaya mendapatkan noise cancelling terbaik ketika kita pakai. Kadang-kadang harus kita adjust, kadang-kadang dia agak lepas. Jadi itu aja sih sebenarnya, tergantung dari kita lebih prefer portability atau kualitas audio. Kedua wireless stereo ini kualitasnya sangat baik, performance-nya. Jadi untuk yang kamu benar-benar pecinta musik, saya sarankan pakai Sony ini karena EQ-nya bisa di custom dan audio codec-nya jauh lebih bagus dibandingkan AirPods Pro.
Akan tetapi untuk kamu yang mementingkan portabilitas dan cuma casual listening dan sudah menggunakan ekosistem Apple, saya suggest menggunakan AirPods Pro ini. Itu saja video saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.